Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan di antara usaha untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka adalah kesolehan kita, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pengaruhnya kesolehan kita terhadap anak-anak? Minimalnya ada 6 yang ingin saya ingatkan di sini. Yang pertama, karena anak-anak kita akan mencontoh kita. Ini termasuk sebaik-baiknya cara memberikan pendidikan, yaitu dengan keteladanan. Bahkan bisa jadi keteladanan yang kita berikan lebih besar pengaruhnya daripada kata-kata kita. Dan sebaliknya, kalau kita hanya bisa berkata-kata saja tanpa memberikan keteladanan, itu akan menjadikan anak berat menerima nasihat kita. Kalau kita sendiri malah menyelisihi nasihat yang kita berikan kepadanya. Dan yang paling berbahaya, kalau sampai anak mencontoh keburukan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi dosa yang terus mengalir. Sebaliknya, apabila mereka mencontoh kebaikan, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mencontohkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, mencontohkan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jangan sampai jemaah sekalian, anak-anak kita malah mendatangkan bencana bagi kita. Termasuk bencana terbesar adalah dia mencontoh keburukan yang kita lakukan. Karena itu akan menjadikan dosa kita terus mengalir. Kalau nanti dia punya anak dan dia contohkan lagi kepada cucu kita, dosa masih mengalir kepada kita. Dan bisa jadi terus sampai hari kiamat. Oleh karena itu, selalu berilah contoh yang baik.
agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Terlebih lagi jamaah sekalian, kalau anak kita ini suka berdakwah, apa yang sudah kita ajarkan kepadanya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Kalau dia ajarkan kepada 10 orang, pahala 10 orang ini masih mengalir kepada kita. Karena kita yang pertama mengajari kebaikan itu kepada anak kita. Jadi, ini termasuk bekal terbaik kita, investasi terbaik kita untuk kehidupan akhirat, agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan juga agar kita selamat dari kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang hanya bisa berucap tapi tidak mengamalkan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tapi jemaah sekalian, perlu dipahami dengan baik, maksud ayat ini bukanlah bermakna kalau kita belum mengerjakan tidak bisa kita ingatkan. Tidak juga. Andai ada seorang ayah yang masih sulit berhenti merokok, tetap wajib dia melarang anaknya merokok. Bukan berarti karena dia masih merokok, dia biarkan anak merokok. Tidak. Karena kalau begitu kesalahannya jadi dua. Dia masih merokok, dia biarkan pula anaknya merokok. Tetap dia wajib melarang anaknya merokok. Dan semoga itu membantu dia, memotivasi dia untuk meninggalkan rokok. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian, agar anak-anak mencontoh kita. Dan inilah diantara hikmahnya dianjurkan sholat sunnah itu di rumah bagi kaum laki-laki, untuk memberi keteladanan kepada keluarga kita di rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan sebagian solat kalian di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan bukan tempat solat. Maksud hadis ini kata para ulama, solat-solat sunnah hendaklah kita kerjakan di rumah. Di antara hikmahnya agar anak-anak kita mencontoh solat kita. Ini yang pertama jemaah sekalian, besarnya pengaruh amalan kita terhadap anak kita. Karena anak itu suka meniru orang tuanya. Jangan sampai mereka meniru yang buruk. Pengaruh kesolehan orang tua yang kedua, anak mendapatkan penjagaan Allah karena kesolehan orang tua. Penjagaan Allah dari semua keburukan, baik keburukan di dunia seperti bahaya yang menimpa fisik mereka, ataupun keburukan di akhirat. Dengan sebab kesolehan orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anaknya. Sebagaimana kisah
Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihima assalam, yang Allah perintahkan kepada Nabi Khidir untuk menegakkan pagar demi melindungi harta anak yatim yang ada di bawahnya, agar ketika mereka dewasa mereka bisa mengambil harta mereka. Jadi kedua anak yatim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan harta mereka pun dijaga. Maka di surat Al-Kahfi ayat ke-82 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa kedua anak itu dijaga, harta mereka pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma solihah, karena ayah kedua anak itu adalah orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hufidha bisalahi abawaihima. Mereka berdua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan kedua orang tuanya. Maka inilah jemaah sekalian, sebaik-baiknya penjagaan terhadap keluarga kita, yaitu kesolehan kita. Berarti makin soleh kita, makin baik dan makin banyak amal-amal soleh kita, semakin besar pula penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga kita. Oleh karena itu Imam Sayyid bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, imam besar dari generasi tabi'in, beliau pernah mengatakan, inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati. Sesungguhnya ketika aku sedang sholat sunnah, lalu aku teringat anakku, maka aku perbanyak sholat sunnahku, atau aku tambah sholat sunnahku, baik menambahnya dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Jadi dahulu para ulama salaf banyak melakukan sholat sunnah demi anak. Di antara sebabnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita. Makin banyak dan makin baik amal-amal soleh kita, berarti makin besar pula penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita. Pengaruh yang ketiga, agar doa kita untuk kebaikan anak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat kita dengan Allah, semakin besar pula sebab doa kita dikabulkan. Karena Allah menegaskan di surat Al-Maidah ayat ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Dan doa termasuk ibadah. Dan juga dalam hadis tentang wali Allah, yaitu orang yang menjalankan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah sunnahkan, maka Allah pun mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, kata Allah,
wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan, pasti aku lindungi. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah, sehingga Allah pun mencintainya. Maka Allah mengabarkan kepada kita dalam hadis qudsi ini, kalau aku telah mencintai seseorang, apabila dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan apabila dia mohon perlindungan, pasti aku lindungi. Sebaliknya jemaah sekalian, perbuatan-perbuatan dosa adalah sebab terhalangnya doa kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang seseorang yang telah memiliki banyak sebab-sebab doanya dikabulkan. Dzakara rajul yutilu safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ini termasuk sebab doa kita lebih mustajab karena safar. Ash'atha akbarah. Dan orang itu berpenampilan sederhana. Para musafir di zaman dulu, mereka kusut masai lagi berdebu. Artinya dia tidak mementingkan dunia. Ini juga sebab doa kita lebih mustajab. Yamuddu yadayhi ila sama. Dan orang itu menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab doa kita lebih mustajab. Dan dia berkata, ya Rob, ya Rob. Dia panggil Allah dengan namanya yang maha indah, Rob. Ini sebab doa lebih mustajab. Dan dia ulang-ulangi doanya, bukan hanya sekali. Ini juga sebab doanya lebih mustajab. Dia punya semuanya 5 sebab doa lebih mustajab di dalam hadis ini. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Pakaiannya haram, makanannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Bagaimana bisa doanya dikabulkan? Padahal doa orang tua untuk anak itu sendiri juga mustajab. Sebagaimana di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid wa da'watul mazlum wa da'watul musafir, yaitu doanya orang tua untuk anak, doanya orang yang dizolimi, dan doanya musafir. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita, meskipun kita memiliki banyak sebab doa kita lebih mustajab, namun Allah tidak mengabulkan doa kita disebabkan dosa-dosa kita, disebabkan mengkonsumsi yang haram dan melakukan yang haram. Padahal doa itu termasuk kunci sukses terbesar dalam perbaikan anak kita. Karena anak kita menjadi baik kan hidayah dari Allah.
Maka kita sangat butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Tapi karena dosa-dosa kita, doa kita pun tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak yang keempat adalah menjadikan anak-anak lebih mencintai orang tuanya. Dan kalau anak-anak kita sudah cinta kepada kita, lebih mudah untuk kita nasihati. Tapi kalau dalam dirinya ada permusuhan kepada kita, ada kebencian, sulit kita nasihati. Dan sebab utama orang mencintai kita, termasuk keluarga kita, adalah apabila Allah mencintai kita. Karena kesolehan kita. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Maryam ayat ke-96. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka kecintaan. Maksudnya Allah jadikan manusia cinta kepada mereka. Dan kita pun bisa merasakan orang-orang soleh di antara kita sangat kita cintai. Para ulama kita sangat kita cintai. Karena Allah yang menjadikan kita mencintai mereka. Sebaliknya jemaah sekalian, termasuk hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang berbuat dosa, Allah jadikan hubungan dia dengan orang yang dia cintai renggang. Bahkan bisa jadi gara-gara itu dia bercerai dengan istrinya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma tawaddathnani, fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dua orang saling mencintai, kemudian terjadi perpecahan antara mereka, perselisihan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maksud hadis ini kata para ulama, dosa yang dilakukan seseorang, dengan sebab itu Allah hukum dia. Di antara hukumannya adalah Allah jadikan hubungannya dengan orang-orang yang dia cintai renggang. Sebaliknya, kalau dia perbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki hubungannya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaruh kesolehan orang tua yang kelima, agar anak-anak mendapatkan keberkahan di rumah. Karena jemaah sekalian, semua amal ibadah yang kita lakukan, dan lebih khusus lagi kita lakukan di rumah, itulah sebab rumah kita diberkahi. Dan sebaliknya, kemaksiatan-kemaksiatan di rumah kita adalah sebab rumah kita kehilangan berkahnya. Di antara keberkahan rumah yang digunakan untuk ibadah adalah
para malaikat datang ke rumah itu dan setan-setan lari darinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabirah." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Artinya jemaah sekalian, kita dianjurkan membaca Al-Quran di rumah kita. Dan bukan makna hadis ini hanya surat Al-Baqarah yang kita baca, tidak. Kita baca dari awal, dari surat Al-Fatihah terus sampai khatam 30 juz. Kalau bisa diusahakan minimalnya 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan khatam, atau sesuai dengan kemampuan kita. Maka apabila kita telah membaca surat Al-Baqarah, Allah berikan keberkahan, setan-setan lari dari rumah kita. Tapi jangan kita panggil lagi. Gimana cara panggil lagi? Setel musik atau membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung, lukisan-lukisan dan lain-lain. Rasulullah SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Artinya, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada perbuatan maksiat. Maka jika malaikat tidak masuk, yang datang ke rumah itu adalah setan-setan. Dan ulama menjelaskan, malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat yang Allah tugaskan membawa rahmat Allah. Maka jelas jemaah sekalian, ini akan memberi pengaruh besar kepada anak-anak kita. Apabila rumah kita penuh berkah, jauh dari setan-setan, jauh dari kemaksiatan, para malaikat datang dan mendoakan rahmat untuk penghuni rumah. Yang terakhir jemaah sekalian, yang keenam, termasuk pengaruh yang sangat penting dari kesolehan orang tua terhadap anak adalah agar orang tua bisa memberi syafaat kepada anak. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Tur ayat ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan satukan mereka bersama keturunan mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan orang tua yang beriman untuk memberi syafaat kepada anak-anak mereka, sehingga mereka berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat orang tua bisa memberi syafaat di dalam ayat ini ada 2. Yang pertama, orang tuanya beriman. Yang kedua, anaknya juga beriman.
meskipun mungkin anaknya itu melakukan dosa, tapi dia masih beriman, karena dia tidak melakukan dosa yang membatalkan keimanan, yaitu dosa kekafiran dan kesyirikan. Maka jika orang tuanya adalah orang yang saleh, dia bisa memberi syafaat kepada anaknya dengan syarat anaknya masih punya keimanan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan syafaat bagi orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah, "Ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta'." Tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang musyrik, kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat hanya Abu Thalib. Itu pun tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka, karena dia punya jasa-jasa khusus kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW. Abu Thalib mendapatkan syafaat untuk pengurangan azab, tapi tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka, karena dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Sebagaimana Allah ingatkan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Jadi jemaah sekalian, syarat utama untuk mendapatkan syafaat adalah tauhid, menjauhi dosa syirik. Oleh karena itu Nabi SAW juga pernah mengabarkan, di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat adalah para pelaku dosa besar, yang dosanya belum sampai tingkat kekafiran dan kesyirikan. Beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Artinya dosa sebesar apapun, asalkan bukan kesyirikan dan kekafiran, pelakunya masih ada harapan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu jemaah sekalian, pendidikan yang paling utama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan tauhid, karena inilah kunci keselamatan. Meskipun seseorang melakukan semua amal soleh, tanpa tauhid amalannya tertolak. Sebagaimana Allah ingatkan, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas 6 pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak. Terakhir jemaah sekalian, pertanyaannya, orang tua yang soleh itu seperti apa? Orang tua yang soleh berarti orang tua yang beramal soleh. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dibangun di atas dasar tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maksudnya perjumpaan dalam keadaan Allah rahmati, hendaklah dia beramal soleh
dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi orang yang rajin ibadah belum tentu orang soleh. Kita lihat dulu amalannya. Kalau amalannya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan orang soleh. Karena amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk beliau. Oleh karena itu beliau menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Apalagi kalau dia berbuat syirik, semua amalannya terhapus. Maka orang soleh itu adalah yang mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Definisi yang lain, ulama juga mengatakan orang soleh itu adalah yang memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak hamba-hamba Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan segeralah melakukan kebaikan apabila kamu terjerumus dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosamu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Sehingga para ulama juga mendefinisikan orang soleh itu adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah sekalian, tidak memenuhi hak-hak hamba Allah itu juga bisa menghapuskan amalan seseorang. Contoh, dia berbuat zalim, maka kelak di hari kiamat, kalau dia nggak minta maaf kepada orang ini, tidak bertobat kepada Allah, maka Allah akan serahkan kepada orang-orang yang dia zolimi amal-amal soleh yang dia lakukan, sehingga dia bukan orang soleh. Karena amal solehnya hilang di hari kiamat, diserahkan kepada orang-orang yang dia zolimi. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Nggak ada pertanyaannya? Udah pintar semua. Kita cukupkan dulu kalau begitu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.